Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Maknanya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Hubungan Al-Quran dengan kitab-kitab lainnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi saksi tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, menjawab dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat para penganut agama. Dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 64. Ketiga, mengoreksi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diubah oleh tangan manusia yang ingkar. Adapun kitab-kitab yang diterangkan dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 55. Kedua, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berisi petunjuk dan cahaya kebenaran. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44. Yang ketiga, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berisi petunjuk dan penerangan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 46. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia sepanjang masa. Dijelaskan dalam Quran surah Fussilat ayat 41 sampai 42. Kedudukan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab-kitab Allah adalah pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kitab-kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan diri sendiri. Ketiga, kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Keempat, kitab Allah adalah pedoman hidup manusia dalam hubungan dengan alam dan lingkungannya. Fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, berbuat sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuka cakrawala ibtek. Yang ketiga, tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat. Yang keempat, menjadikan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai rujukan dalam perundang-undangan. Dan yang kelima, hidup selamat dunia dan akhirat. Demikian pembahasan kita mengenai materi pelajaran iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.